Halo semuanya, adik-adik mahasiswa MIS yang belajar anatomi fisiologi. Selamat datang kembali di praktikum anatomi fisiologi. Nah, kali ini kita akan praktikum mengenai nutrisi pada manusia. Jadi nutrisi ini kalau dalam sistem anatomi fisiologi itu masuk ke dalam sistem digestivus ya, ataupun sistem pencernaan. Nah, jadi MIS akan bahas apa itu tentang nutrisi, berapa kalori pada tiap-tiap nutrisi, kemudian bagaimana cara menghitung kalori. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi MIS harap kalian tonton videonya dari awal sampai akhir dan selamat belajar. Oke, pertama sekali kita akan membahas tentang apa sih definisi dari nutrisi. Nutrisi itu merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan fungsi pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh. Nah, karena di sini kita ngebahas tentang nutrisi pada manusia, jadi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia pastinya. Jadi nutrisi ini tidak hanya dibutuhkan pada manusia, sebetulnya dibutuhkan juga oleh seluruh makhluk hidup yang masih dalam kategori makhluk yang hidup ya, seperti tumbuhan dan juga hewan. Tapi karena kali ini kita belajar tentang nutrisi pada manusia, jadi lebih spesifik aja kepada manusia. Nah, Miss bakalan klasifikasiin, jadi ada 5 zat gizi yang terkandung di dalam nutrisi. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lipid ataupun lemak, dan yang keempat adalah vitamin, dan yang terakhir adalah air dan mineral. Jadi kelima unsur ini itu merupakan klasifikasi dari nutrisi. Nah, dari kelima unsur ini diklasifikasi lagi menjadi 2. 3 untuk nutrisi yang bersifat makro ataupun dalam jumlah yang lebih besar, dan 2 unsur dari nutrisi yang bersifat mikro atau dalam jumlah yang lebih kecil. Untuk yang nutrisi makro itu ada karbohidrat, protein, dan juga lipid atau lemak. Dan untuk yang mikronya itu adalah vitamin, air, dan juga mineral. Jadi itulah dia klasifikasi dari nutrisi yang makro dan juga yang mikro. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu gugus penyusunnya adalah CHO ya, atau CHO, yaitu C itu apa? C itu karbon, H itu hidrogen, dan O itu adalah oksigen. Jadi inilah yang menyusun gugusan daripada senyawa kimia karbohidrat. Nah, karbohidrat ini terklasifikasi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah monosakarida, yaitu bentuk dari karbohidrat yang paling sederhana. Lalu ada disakarida, dan yang terakhir adalah polisakarida, yaitu bentuk dari karbohidrat yang paling kompleks. Kita jabarkan satu persatu ya. Untuk monosakarida, contoh dari monosakarida itu ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Jadi Miss biasanya nyuruh mahasiswa singkat ini dengan singkatan G2F. Glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Lalu klasifikasi karbohidrat yang kedua adalah disakarida. Kalau disakarida apa aja contohnya? Yaitu maltosa, laktosa, sukrosa. Jadi kalau disakarida ini Miss biasa nyuruh mahasiswa nyingkatnya dengan sebutan malas. Malas itu adalah maltosa, laktosa, sukrosa, bukan arti sebenarnya ya. Kalian jangan malas ya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah polisakarida. Polisakarida ini tadi Miss bilang apa? Polisakarida adalah bagian dari karbohidrat yang paling kompleks, yang paling besar. Jadi contoh polisakarida itu apa? Amilum, glikogen, dextran, gum arabicum, bubble gum, stretch. Nah, itulah dia beberapa contoh dari polisakarida. Nah, itu untuk yang karbohidrat. Jadi karbohidrat ini kalau kita makan per 1 gramnya itu menghabiskan 5 kalori. Jadi kalau kita makan 10 gram karbohidrat, misalnya 10 gram nasi misalnya ya contohnya. Jadi 10 dikali 5 berarti udah ada 50 kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Oke, next sekarang kita go ke protein ya. Jadi protein ini terbagi menjadi 2 juga deh. Itu adalah asam amino esensial dan asam amino non esensial. Tapi sebelumnya protein itu ada protein yang nabati dan ada yang hewani ya. Protein nabati contohnya itu adalah kacang-kacangan, kedelai, sayur-sayuran yang mengandung protein seperti bayam. Nah, itu merupakan bentuk daripada protein nabati. Lalu kalau protein hewani contohnya susu, daging, ikan, itu merupakan protein hewani ya. Lalu kemudian tahu, tempe itu disebut juga dengan protein nabati. Nah, untuk protein ini terbagi menjadi 2 lagi, itu ada asam amino esensial dan ada asam amino non esensial. Jadi asam amino ini sebenarnya apa, Miss? Asam amino ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari protein. Jadi asam amino esensial itu ada 10 klasifikasinya. Yang pertama itu adalah triptopan, yang kedua fenilalanin, lalu yang ketiga valin, lalu kemudian ada lisin, lalu ada isoleusin,
ada leusin, ada metionin, ada tironin, ada arginin, dan ada histidin. Jadi 10 ini merupakan asam amino yang paling esensial. Apa sih makna dari esensial? Esensial itu maksudnya yang paling penting dan harus ada dalam tubuh kita. Jadi makanan yang kita makan setiap hari kandungannya itu harus ada ke 10 dari asam amino esensial ini. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, kalau ada asam amino esensial berarti ada asam amino yang non esensial. Kalau untuk asam amino non esensial itu bisa contohnya adalah omega 3 dan juga omega 6. Nah, ini apakah ini tidak penting Miss untuk dibutuhkan oleh tubuh? Penting juga, tapi jumlah daripada kandungan asam amino non esensial ini tidak harus sebanyak asam amino yang esensial. Selanjutnya nutrisi yang ketiga itu adalah lipid ya. Lipid itu merupakan lemak. Jadi lipid ini juga sama seperti protein tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asam lipid esensial dan yang kedua asam lipid non esensial. Apa aja yang menjadi klasifikasi dari asam lipid esensial? Yang pertama adalah asam lipid arachidonat, yang kedua asam lipid linoleat, dan yang ketiga asam lipid linolenat. Jadi ada 3 klasifikasi dari asam lipid yang esensial. Kalau untuk asam lipid yang non esensialnya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah trigliserida, tripalmitat, tristiarat, HDL, kolesterol, LDL. Nah, itu merupakan klasifikasi dari asam lipid yang non esensial. Sama ya definisinya seperti asam amino tadi, di mana asam lipid yang esensial ini itu diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih besar. Sedangkan untuk asam lipid yang non esensial itu dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu esensi, makanya disebut dengan non esensial. Jadi itulah dia untuk nutrisi yang lipid. Lalu kita masuk ke bagian yang mikronutrien, yaitu vitamin atau vitamin. Yang pertama, vitamin itu terbagi menjadi 2D. Yang pertama adalah ada vitamin yang larut air dan kemudian ada vitamin yang tidak larut air atau sama dengan vitamin larut lemak. Karena dia tidak larut air berarti dia larut ke dalam lemak. Nah, untuk vitamin yang larut dalam air itu cuma 2 sebetulnya. Yang pertama itu adalah vitamin B, kemudian vitamin C. Nah, vitamin C ini disebut juga dengan ascorbic acid atau asam askorbat, dan kemudian vitamin B itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, lalu ada B10, lalu ada B12. Nah, itu tadi dia untuk vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan itu Miss minta kalian untuk cari vitamin B itu klasifikasinya apa aja. Lalu kemudian ada vitamin tidak larut air atau yang biasa disebut dengan vitamin larut lemak atau larut dalam lipid. Jadi vitamin larut lipid ini mudah banget ngapalnya. Kalian hafal aja kata AD. Karena ini adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, ini sama. Miss nggak akan jelasin di sini, tapi Miss mau kalian jawab di kolom komentar dan kalian cari tahu apa itu vitamin A, D, E, dan K. Nama lain vitamin A apa, nama lain vitamin D apa, nama lain vitamin E apa, dan nama lain vitamin K itu apa, serta fungsinya untuk apa. Jadi kalian PR-nya itu vitamin yang larut air dan larut lemak. Kalau vitamin larut air, vitamin B-nya coba klasifikasikan, dan kalau larut lemak ADEK-nya ini atau vitamin AD ini kalian klasifikasikan beserta dengan fungsinya. Mengerjakan berarti nilai tugasnya ada ya. Nah, itulah dia untuk klasifikasi dari mikronutrien yang vitamin. Lalu kemudian ada air dan mineral. Jadi air dan mineral ini termasuk dalam kategori nutrisi, apalagi air. Air kalau kita belajar dalam sistem peredaran darah, hampir 96% dari darah kita itu terdiri atas air. Nah, bayangin aja darah kita aja itu 96%-nya air. Bagaimana dengan komposisi tubuh kita yang lain? Jadi kalau diakumulatifkan seluruh keberadaan ataupun konten dari tubuh kita, hampir 75%-nya itu adalah air. 75%-nya adalah air, selebihnya itu adalah tulang, kemudian otot, kemudian kelenjar, organ-organ tubuh yang lain-lainnya. Nah, selebihnya adalah air. Jadi air dan mineral ini sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh. Lalu untuk mineral ini apa aja Miss? Mineral itu bisa berupa magnesium, bisa berupa kalsium, kalium, kemudian zinc, dan banyak lagi yang merupakan unsur-unsur kimiawi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan itu semua bisa didapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh langsungnya itu maksudnya dari suplemen-suplemen vitamin yang memang murni dia, misalnya zinc atau magnesium, itu bisa
didapatkan atau bisa didapatkan melalui makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari. Nah, jadi itulah dia klasifikasi dari nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung kalori. Nah, jadi Miss mau jelaskan bahwa perhitungan kalori ini hanya berlaku untuk yang makronutrien. Apa aja itu yang makro tadi? Ada karbohidrat, protein, dan juga lipid. Jadi kalau 1 gram karbohidrat itu sama dengan 5 kalori. Kalau 2 gram protein sama dengan 4 kalori. Kalau 1 gram lipid atau lemak itu sama dengan 9 kalori. Tinggi sekali ya untuk yang lipid. Jadi misalnya seperti ini. Kita makan nasi itu sekitar 250 gram. Berapa kalori nasi yang kita makan? Nah, nasi ini masuk dalam kategori apa? Karbohidrat. Jadi kalau 250 gram nasi, 250 dikalikan sama 5, berarti kira-kira 1250 kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dengan kita memakan 250 gram nasi saja. Ngerti ya sampai di sini? Lalu contoh untuk protein, misalnya kita makan daging sapi sebanyak 90 gram misalnya. Daging sapi yang kita makan itu ada kurang lebih 90 gram. Nah, berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh kita? Berarti 90 dikali berapa tadi? 4. Jadi 90 dikali 4 berarti ada 360 kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Lalu kemudian kita ambil contoh untuk yang lipid, lemak. Kita baru aja memakan ataupun meminum kuah kari, di mana kuah kari itu kandungannya pastinya adalah lipid ya kan, lemak ataupun kuah santan gitu kan. Jadi kuah santan ataupun kuah kari ini kita makan sebanyak misalnya 20 gram. Bayangin 20 gram itu kuah kari ataupun kuah santan, berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh kita? Jadi dari 20 gram itu dikalikan dengan 92, berarti 180 kalori lah yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selain tugas yang tadi Miss suruh kalian menyebutkan nama-nama vitamin dan fungsinya, nah tugas yang kedua ini adalah kalian juga tulis di komen. Nanti buat jawaban tugas yang pertama dan tugas jawaban yang pertama dan jawaban yang kedua. Yang kedua ini Miss akan buat satu soal sama kalian. Jadi kalian buat jalannya dan tentukan jawabannya di kolom komentar. Nah, jadi Rina sedang makan di kantin Helvetia. Rina memesan satu porsi makanan yang terdiri dari 150 gram nasi putih, kemudian 50 gram ikan lele, dan yang terakhir adalah 12 gram daun ubi santan. Nah, jadi dari pertanyaan yang udah Miss buat tadi, berapa total kalori yang dimakan oleh Rina ataupun kalori yang masuk ke dalam tubuh Rina? Jadi kalian jawab di komentar ini. Berarti ada 2 tugas tadi ya. Yang pertama tadi tentang vitamin dan yang kedua ini tentang kalori. Nah, jadi itulah dia praktikum kita di pertemuan kali ini. Jadi semoga bermanfaat dan kalian mengerti mengenai nutrisi pada tubuh manusia. Jadi Miss harap apa yang Miss ajarkan hari ini itu bisa bermanfaat dan kalian catat di buku catatan kalian, karena nanti ini berkemungkinan untuk keluar di saat nanti kalian ujian UAS akhir semester. Jadi tetap terus dipelajari dan jaga kesehatan kalian dek, dan patuhi protokol kesehatan dimanapun saat ini kalian berada dan kemanapun kalian mau pergi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.